harapan dalam setiap kesesakan. Dia memberikan harapan dalam setiap persoalan yang kita hadapi. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami pemuda yang ada di gereja Tuhan di tempat ini, kami bersyukur Engkau boleh pertemukan kami untuk kami kembali dapat memuji mengagungkan Engkau. Terima kasih buat hadirat-Mu. Dan kami percaya setiap pujian penyembahan kami telah menyenangkan dan menyukakan hati-Mu. Dan saat malam hari ini berbicaralah Engkau bagi kami, berfirmanlah Engkau bagi kami. Dan bila firman Tuhan boleh memberikan kekuatan, membangkitkan iman kami, semangat kami dalam kami mengiring dan melayani Engkau. Urapi hamba-Mu dan berikan kemampuan untuk hamba-Mu menyampaikan isi hati-Mu untuk kami dengarkan di malam hari ini. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur terima firman-Mu. Kami alaskan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk teman-teman yang dikasih dalam Tuhan. Yang di samping ini agak merapat ke tengah saja ya. Supaya pandangan saya tidak terlalu jauh ya. Ya agak duduk di samping sini saja ya. Nah, agak ke sini saja supaya dapat keseimbangannya. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan. Ya. Gua hari Sabtu enggak ada ya. Puji Tuhan, 2 hari Sabtu kita tidak ada. Rencananya hanya satu kali hari Sabtu, tetapi menjadi 2 hari Sabtu. Puji Tuhan, rekan-rekan yang dikasih dalam Tuhan, kita baru saja merayakan satu perayaan yang luar biasa, yang seringkali dilupakan bahkan dianggap sesuatu yang biasa saja. Ya, orang-orang seringkali merasa bahwa Natal itu lebih penting dari Paskah. Ya. Anggapan orang, oh Natal itu lebih meriah dari Paskah. Ya, kalau kita mau lihat sebetulnya antara Paskah dan Natal itu adalah sesuatu hal yang benar-benar luar biasa. Tanpa adanya Natal tidak akan adanya Paskah. Tanpa kelahiran maka tidak ada yang namanya kematian Kristus. Makanya sebagai orang-orang percaya, waktu kita merayakan Natal, kita merayakan kelahiran Kristus. Tetapi hal yang luar biasa ketika kita merayakan Paskah, bukan saja kita merayakan bagaimana dia disalibkan, tetapi yang lebih penting daripada itu, bagaimana kita merayakan bahwa kita ini orang-orang yang telah ditebus dan dibebaskan dari kutuk maut. Amin. Dan lebih luar biasa lagi, keyakinan dan kepercayaan kita kepada Tuhan bukanlah keyakinan dan kepercayaan yang sia-sia. Kenapa? Karena ketika kita merayakan Paskah, ada satu rangkaian yang luar biasa. Bukan sajanya Yesus mati bagi kita, menggantikan posisi kita di atas kayu salib dan mengampuni dosa-dosa kita. Tapi satu hal yang luar biasa, ada kebangkitan yang Tuhan telah kerjakan dalam kehidupan kita. Amin. Dan teman-teman, kematian dan kebangkitan Kristus ini adalah kematian atau merupakan berita yang sangat luar biasa. Saking pentingnya tentang kematian dan kebangkitan, makanya Tuhan Yesus mencatat atau 3 kali Yesus memberitahukan tentang kematian dan kebangkitannya. Adik-adik bisa menemukan, teman-teman bisa menemukan dalam Injil Matius pasal 16, pasal 17 dan pasal 20. Di sana di perikop Alkitab pasal 16 Yesus memberitahukan penderitaan yang pertama. Kemudian pasal 17 Yesus memberitahukan bagaimana berita yang kedua tentang kematian dan kebangkitannya. Bahkan pada berita yang ketiga lebih tegas dan lebih jelas Yesus sampaikan bahwa
Anak manusia akan diserahkan kepada para pemuka-pemuka agama. Dia akan disiksa, diludahi. Dia akan disalibkan. Dan pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Teman-teman yang dikasih dalam Tuhan, kalau Tuhan menyampaikan ini sampai 3 kali, kalau Tuhan menyampaikan ini sampai berulang-ulang, berarti ini adalah hal yang penting yang harus kita responi. Kematian Kristus benar telah mengubahkan kita. Tetapi yang lebih penting, ada kemenangan di balik kebangkitan Kristus. Sore hari ini saya akan berikan judul firman Allah, yaitu kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Satu hal yang luar biasa yang pernah dialami oleh seorang rasul dalam Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11. Satu pengakuan, satu kesaksian yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat atau kepada orang-orang yang ada di Filipi. Yang pada saat itu kalau kita membaca dalam pasal ayat-ayat sebelumnya, mereka mulai membanggakan, mereka mulai merasa bahwa apa yang mereka miliki, apa yang mereka punya adalah sesuatu yang dapat dibanggakan dan sesuatu yang dapat menyelamatkan mereka. Nah, Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-10 dan 11. Saya rindu 2 ayat ini kita akan baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. Yang tidak bawa Alkitab sudah ada di LCD. Filipi 3 ayat yang ke-10, 2, 3. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Ayat 11. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Teman-teman yang dikasih dalam Tuhan, Rasul Paulus ini seorang rasul yang luar biasa. Kalau teman-teman suka membaca Alkitab, teman-teman akan menemukan dalam kitab Korintus terjadi perdebatan. Perdebatan apa? Perdebatan tentang kebangkitan orang mati. Ketika Paulus melayani orang-orang di Korintus, ada orang berkata, oh tidak ada kebangkitan orang mati. Tetapi Paulus tegas katakan bahwa yang benar, kalau adik-adik baca dalam 1 Korintus pasal 15, ya kita buka saja ya sebelum saya lanjut. 1 Korintus pasal 15. Di sana Paulus atau Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Kebangkitan Kristus. Ya, Paulus berdebat dengan orang-orang di Korintus. Kenapa? Mereka menganggap oh tidak ada kebangkitan. Nah, di dalam ayat yang ketiga, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Ayat 4. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Dan Paulus membeberkan bukti-bukti. Paulus menyampaikan bukti-bukti kepada orang-orang di Efesus. Dalam ayat yang ketiga, ayat yang kelima, Yesus telah menampakkan diri kepada Kefas. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Yesus menampakkan diri kepada 500 saudara atau orang-orang. Dan hal yang luar biasa Paulus katakan bahwa yang benar bahwa Kristus adalah Tuhan yang telah dibangkitkan. Dan dalam pasal yang ke-15 1 Korintus ini, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14 saya baca. Ayat 12, jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Ayat yang ke-13, kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Ayat 14 perhatikan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan,
maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia jugalah kepercayaan kamu. Nah, teman-teman yang dikasih dalam Tuhan, Kristus kita adalah Kristus yang mati, tetapi dia tidak mati selamanya. Kenapa? Hari yang ketiga, maut tidak dapat mengalahkannya. Maut tidak dapat menahan dari kebangkitan. Oleh karena itu teman-teman, di sore hari ini atau malam hari ini, melihat dari Filipi pasal 3 ayat yang ke-13, ayat yang ke-10, Filipi 3 ayat yang ke-10, Paulus katakan, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Teman-teman yang dikasih dalam Tuhan, dalam pasal 3 ini, Paulus sedang berbicara tentang kebenaran sejati. Dia menyampaikan kepada orang-orang yang ada di Filipi tentang satu kebenaran yang sejati atau kebenaran yang benar-benar luar biasa. Di dalam ayat-ayat ini Paulus menyampaikan supaya sebagai umat-umat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, mereka harus hati-hati terhadap orang-orang yang mulai menggeserkan kepercayaan mereka. Dan bukankah juga hari-hari ini teman-teman, kalau kita melihat sudah mulai ada kelompok-kelompok, sudah mulai ada organisasi-organisasi yang bukan organisasi di luar, organisasi gereja yang mulai mengatakan, oh tidak ada yang namanya kebangkitan. Sudah ada, kalau mungkin teman-teman melihat di YouTube atau di berita-berita, sudah banyak orang yang mulai meragukan kebangkitan Kristus. Tapi kita yang ada saat ini, jangan pernah meragukan kebangkitan Kristus. Amin. Nah teman-teman yang kasih dalam Tuhan, apa sih yang dapat kita alami? Kalau Paulus, kalau kita melihat dia katakan, yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Kata kehendaki bahwa yang dia inginkan. Nah waktu Paulus katakan begini kepada orang-orang yang ada di Filipi, yang ku kehendaki, yang ku inginkan, yang ku mau ialah mengenal dia. Bukan berarti Paulus masih mau mengalami atau Paulus masih mau mengejar. Ini adalah kesaksian, ini adalah merupakan dorongan Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Bahwa waktu dia belum benar-benar percaya. Dan ketika dia percaya, ketika dia mengalami kuasa kebangkitan, ada perubahan yang terjadi. Makanya sore hari ini tema yang saya berikan, mengalami kuasa kebangkitan daripada Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaannya, apa sih berkat yang kita terima sebagai pengikut-pengikut Kristus? Apa yang kita peroleh ketika kita alami kuasa kebangkitan? Perjumpaan Paulus dengan Yesus telah mengubah hidupnya 180 derajat. Ya, bukan 360 ya. Kalau 360 berarti kembali lagi ya 180. Saya mengingat teman saya yang ada di Manado, hidupnya hidup yang kacau, yang tidak karu-karuan. Kristen, ya Kristen dari kecil. Tapi ketika dia mengalami sebuah perubahan pertobatan, dengan semangat dia bersaksi di gereja. Dia bersaksi, semangatnya melebihi Rachel ya, semangatnya. Dia katakan, Bapak Ibu terima kasih atas doanya, puji Tuhan. Ya biasanya orang bersaksi itu pulang dari youth camp. Karena di sana di youth camp itu benar-benar terjadi kebangunan rohani bagi anak-anak muda. Saya salah satunya, ketika saya di youth camp, saya adalah bukan korban ya, merupakan hasil daripada bagaimana kebangunan rohani terjadi. Nah, teman saya itu bersaksi begini, saya bersyukur oleh kemurahan Tuhan, saya boleh mengalami pertobatan. Dengan semangat dia katakan 360 derajat, berarti kembali lagi ya. Nah teman-teman, perjumpaan Paulus dengan Yesus telah mengubah perjalanan hidupnya. Kalau teman-teman melihat latar belakang Paulus, Paulus ini orang yang pintar. Paulus ini seorang yang belajar tentang Taurat. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, kalau adik-adik atau teman-teman membaca Filipi pasal yang ketiga,
Paulus ini adalah orang, bukan saja dia adalah orang yang pintar, tetapi secara keturunan boleh dikatakan Paulus ini boleh berbangga. Tapi ternyata ketika dia mengenal Yesus, ketika Paulus bertemu dan mengalami kuasa kebangkitan, terjadi satu perubahan yang besar dalam kehidupan Rasul Paulus. Kuasa kebangkitan Kristus telah mengubahkan Rasul Paulus. Teman-teman yang dikasih dalam Tuhan, perubahan yang bagaimana sih yang dialami Paulus? Teman-teman bisa baca dalam Kisah Para Rasul ya, pasal 8 dan pasal 9. Pasti yang sudah bukan rajin, yang biasa baca Alkitab, ya belum dikategorikan rajin ya, yang biasa baca Alkitab akan tahu, oh ternyata dimulai dari pasal 8 Rasul Paulus ini mulai dicatat. Dan Rasul Paulus ini adalah salah seorang yang menjadi orang yang terlibat dalam kematian seorang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya, Stefanus. Stefanus dirajam dengan batu dan Paulus ada di sana. Apakah waktu Paulus merajam Stefanus dengan batu dia itu takut? Enggak. Ada sebuah kebanggaan. Ada sebuah dia merasa sebuah prestasi. Waktu dia belum bertemu dengan Kristus. Tetapi teman-teman, ketika Paulus bertemu dengan Yesus, mengalami kuasa kebangkitan, yang terjadi dalam kehidupan Paulus, hidupnya berubah. Berubah dari arah yang tidak benar kepada sebuah arah hidup yang benar. Paulus mengalami satu perubahan yang luar biasa. Kenapa? Karena dari seorang yang menganiaya jemaat, dari seorang yang tidak senang dengan pemberitaan Injil, pemberitaan tentang Mesias, ketika dia bertemu dengan Kristus, dia berubah. Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-6. Tetapi tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat aku tidak bercacat. Ayat 7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Bahkan ayat 8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Kuasa kebangkitan ini seharusnya juga mengubah cara hidup kita. Kuasa kebangkitan ini seharusnya membawa kita sebagai anak-anak muda dari cara hidup yang tidak benar kepada cara hidup yang sesuai dengan firman Allah. Kuasa kebangkitan ini biarlah mengubah bagaimana dalam kita bergaul. Hari-hari ini sudah menjadi apa ya? Bukan hal yang tabu lagi, maaf. Ada banyak saya melihat di media sosial anak-anak muda merasa bangga ketika dia mulai pamer foto di media sosial dengan perut yang buncit padahal belum menikah. Mulai bangga. Ini fakta yang terjadi teman-teman. Ketika saya melihat sebuah podcast salah satu artis yang Kristen yang pernah menjadi juara Indonesian Idol, Noella. Satu pesan yang disampaikan oleh ayahnya kepadanya. Ayahnya katakan begini, ketika dia merantau menempuh pendidikan jauh dari orang tua, satu pesan bapaknya kepadanya, jangan sampai kamu hamil. Dan itu benar-benar dia pertahankan. Kenapa? Karena ketika dia bercerita bahwa benar-benar pendidikan daripada firman yang diterapkan itu dia lakukan. Kalau kita
kita hanya mendengar dan hanya mendengar firman dan kita tidak terapkan dalam perjalanan kita, maka kita tidak akan mengalami yang namanya kuasa kebangkitan. Ada banyak sekarang kita melihat kuasa kebangkitan itu tidak dialami, tidak mengubah. Bukan saja pergaulan dalam antara laki dan perempuan, tapi seringkali saya melihat anak-anak muda Kristen hidupnya tidak jauh berbeda dengan anak-anak muda yang belum percaya kepada Tuhan. Jangan bangga pakai kalung salib kalau hidup kita tidak mengalami kuasa kebangkitan. Saya sedih teman-teman ketika bertemu dengan anak-anak muda pakai kalung salib yang besar. Saya sedih. Tapi cara hidupnya, cara hidup yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Satu saat, ya waktu belum lama ya, kita diizinkan libur untuk hari raya. Ketika di tempat keramaian saya lihat, waduh, anak cewek, anak laki, podo ae sami mawon. Kenapa? Malah saya melihat, maaf, ini mungkin mereka yang saya lihat itu lebih agresif perempuannya timbangan lakinya. Orang laki duduk termenung sambil melihat ombak. Si cewek dengan bangganya dia pakai vape, kemudian dengan rokoknya, wah, saya katakan sedih. Nah, kita sebagai anak-anak muda di gereja ini, biarlah kuasa kebangkitan mengubah hidup kita. Dari hidup yang tidak berkenan menjadi hidup yang berkenan. Paulus adalah salah seorang yang telah mengalami kuasa kebangkitan. Bahkan ketika dia alami kuasa kebangkitan, dia katakan bahwa hidup yang dia miliki bukan dia lagi, tetapi Kristus yang diam di dalam dia. Ya, ayatnya dalam Galatia pasal yang kedua kalau tidak salah. Ya, Galatia 2 ayat yang ke-20 kalau tidak salah ya teman-teman. Ya, namun aku hidup bukannya aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang diam di dalam aku. Kuasa kebangkitan ini telah mengubah cara pandang Paulus dan juga telah mengubah cara hidup Paulus dari seorang yang tidak berkenan kepada Tuhan menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Yang kedua, kuasa kebangkitan ini bukan saja hanya mengubah kita. Ketika kita alami kuasa kebangkitan, kuasa kebangkitan akan memberikan kita pengharapan. Amin. Ketika kita dalam keadaan yang sukar, ketika kita berada dalam hidup yang berat, pergumulan yang berat, setiap kita ketika kita alami pergumulan pasti kita anggap itu pergumulan yang berat. Karena ketika Tuhan izinkan kita alami pergumulan satu dengan yang lain itu beda. Ada mungkin ketika seperti teman kita tadi Rachel waktu dia kesaksian, ya mungkin masalah dengan teman, dia itu sudah sangat-sangat sangat-sangat terpukul. Ada juga yang cuek, biasa. Tapi yang kadang-kadang yang cuek ini, contohnya bagi Rachel kehilangan sahabat atau sahabat tidak anggap itu sesuatu yang menyakitkan ya. Ya. Yang lain enggak. Tapi yang ngomong aku enggak masalah. Kehilangan uang 500 perak. Dia merasa itu pergumulan yang sangat berat bagi dia. Ya, karena bagi kita setiap kita itu beda. Makanya kuasa kebangkitan ini akan memberikan kepada kita pengharapan. Ketika kita dalam persoalan kita ingat, oh ya, Yesus kita telah bangkit, memberikan harapan. Ketika Yesus mati kita melihat murid-murid Tuhan itu pergi kemana-mana. Mereka tercerai-berai. Mereka kehilangan pengharapan, mereka kehilangan sukacita, mereka kehilangan damai. Tapi waktu Yesus bangkit, pengharapan baru muncul. Kuasa kebangkitan juga menyatakan kehadiran Allah, kehadiran Kristus dalam hidup kita. Bukan saja kuasa kebangkitan mengubah hidup kita, tapi kuasa kebangkitan juga
memberikan pengharapan, dan pengharapan itu dinyatakan lewat kehadirannya dalam pribadi lepas pribadi kita. Penting kehadiran Allah dalam hidup kita. Penting kehadiran Kristus dalam hidup kita. Kenapa? Yohanes pasal yang ke-20. Ya, Yohanes pasal yang ke-20 dari ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-18. Yohanes pasal 20. Ya, saya simpulkan bahwa kehadiran Tuhan akan memberikan kepada kita, kalau Tuhan hadir dalam hidup kita, kalau Yesus ada dalam hidup kita. Kalau kita perhatikan dalam Yohanes 20 ayat yang ke-15 sampai 18, saya simpulkan kehadiran Tuhan akan membawa kita memiliki sukacita. Amin. Dalam Yohanes 20 ini dikatakan ketika seorang wanita, ya seorang ibu mencari Yesus yang telah dikuburkan. Ayat yang ke-15. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Ya, waktu Maria mencari mayat Yesus, ternyata mayatnya tidak ditemukan. Maria alami kesedihan. Dia menangis. Maria katakan, "Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambilnya, katakanlah kepadaku di mana engkau meletakkan dia." Yesus berkata, "Maria." Waktu dia panggil Maria, Maria berpaling dan berkata, "Guru," atau Rabuni, Rabuni atau guru. Waktu Maria dengar suara Tuhan, Maria tahu, oh itu suaranya Yesus. Nah, ketika Maria dalam kesedihan, waktu Yesus hadir, kita lihat dalam ayat yang ke-17, janganlah engkau memegang aku sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapa, kepada Bapakku dan Bapamu, dan kepada Allahku dan Allahmu. Maria pergi dan berkata, "Aku telah melihat Tuhan," juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Kesedihan telah diubahkan satu sukacita ketika Yesus hadir. Apa yang membuat kita sedih hari-hari ini? Ditolak pacar, diputusin pacar, sekolah yang bermasalah, sahabat yang tidak menganggap kita. Yesus hadir memberikan sukacita dalam kehidupan kita. Amin. Kehadiran Kristus juga akan memberikan kepada kita satu keberanian. Masih dalam Yohanes 20 ayat yang ke-19. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpulan murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kebangkitan Kristus menyatakan kehadirannya. Dan kehadiran Kristus yang pertama memberikan sukacita. Boleh saya katakan mengubah air mata kita menjadi sukacita. Kehadiran Kristus dalam ayat yang ke-19 menghilangkan atau melenyapkan satu ketakutan dan memberikan keberanian kepada kita. Ketika murid-murid Tuhan tahu Yesus telah mati, mereka dalam ketakutan, mereka kunci pintu-pintu. Karena mereka takut kepada orang-orang yang akan, kepada tentara-tentara orang-orang Yahudi yang akan menangkap mereka. Tapi kehadiran Kristus memberikan keberanian. Bahkan masih dalam ayat yang ke-19, kehadiran Kristus juga memberikan damai. Kalau Yesus hadir, segala akar pahit, segala kebencian akan Tuhan gantikan dengan damai dan sukacita. Dan kalau teman-teman baca penampakan atau Yesus menampakkan diri kepada murid-murid dalam pasal 20-21, teman-teman akan dapat menemukan banyak hal. Bahwa kehadiran Kristus juga akan melenyapkan keraguan kita. Kehadiran Kristus menghadirkan sukacita. Dalam pasal 21
ketika murid-murid Tuhan menangkap ikan, mereka tidak mendapat apa-apa. Tapi Yesus hadir. Yohanes 21 ayat yang ke-5 dan 6. Waktu Yesus tanya, apakah kamu punya lauk pauk? Mereka katakan, telah sepanjang malam kami menangkap ikan. Mereka tidak menangkap apa-apa. Tapi Yesus hadir, mendatangkan sukacita dan menyatakan mujizat. Ayat yang ke-6 dikatakan, ketika mereka menebarkan jala mereka menangkap sejumlah besar ikan. Bahkan mereka tidak mampu menariknya karena banyaknya ikan. Teman-teman, nikmati dan alami kuasa kebangkitan. Lewat terjadinya perubahan hidup. Alami kehadiran Tuhan. Karena hanya dengan kehadiran Tuhan akan memampukan kita untuk bertahan dalam setiap persoalan, dalam setiap masalah, dalam setiap pergaulan yang kita hadapi. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Teman-teman yang dikasih dalam Tuhan, kenapa kita seringkali merasa tidak mampu waktu kita menghadapi persoalan? Mengapa seringkali kita sampai hampir putus asa ketika kita diperhadapkan dengan sebuah keadaan yang tidak sesuai dengan kenyataan? Karena kuasa kebangkitan itu belum kita alami. Kita belum mengalami kehadiran Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Teman-teman, saya percaya kalau Yesus benar-benar hadir dalam hidup kita, tidak akan ada kalimat saya tidak mampu, tidak akan ada pikiran saya tidak akan melayani lagi, tidak akan ada keluar dari kata-kata kita, Tuhan saya tidak kuat. Karena kehadiran Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Kehadiran Tuhan akan memberikan pengharapan yang baru dalam kehidupan kita. Kalau Yesus hadir, Yesus ada dalam hati kita. Saya percaya ketika kita dalam pergaulan, ketika ada tawaran-tawaran dari dunia, karena ada Yesus dalam kita, kita akan mampu menolak setiap tawaran-tawaran dunia. Kau kuatkan aku bertahan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, nyanyikan pujian ini. Dia adalah pengharapan dalam setiap kesesakan yang kita hadapi. Dia membuktikan bahwa Dia adalah Allah yang setia. Dia adalah Allah Immanuel. Haleluya. Kau kuatkan. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
alami dalam hidup kami. Dengan mengubahkan hidup kami, cara hidup kami. Dengan mengubahkan pribadi kami menjadi pribadi-pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Biar kuasa kebangkitan-Mu lewat pengharapan yang Engkau berikan boleh kami alami dalam hidup kami. Kuasa kebangkitan-Mu lewat kehadiran-Mu boleh kami alami dalam hidup kami. Kehadiran-Mu Tuhan memberikan kepada kami satu keberanian. Kehadiran-Mu membangkitkan semangat kami. Kehadiran-Mu memberikan pengharapan yang baru. Kehadiran-Mu menyatakan dan memberikan mujizat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Makasih buat kematian dan kebangkitan-Mu. Karena tidak sia-sia kepercayaan kami. Tidak sia-sia pilihan kami untuk mengikut Engkau. Tidak sia-sia iman kami karena kami punya Allah yang hidup. Engkau hidup. Ada hari esok bagi kami. Engkau hidup. Berikan semangat yang baru dalam hidup kami. Berkati setiap anak-anak muda di malam hari ini. Dan biarlah kuasa kebangkitan dialami pribadi lepas pribadi setiap anak-anak muda. Makasih Tuhan, tanamkan firman-Mu dalam hidup kami. Dan bila firman-Mu menjadi kekuatan, firman-Mu mengubah hidup kami. Dan terus membawa kami semakin setia, semakin semangat melayani Engkau. Memberkati setiap teman-teman kami yang sudah hadir di malam hari. Memberkati mereka yang telah melayani Engkau. Pakai terus mereka dengan setiap talenta-talenta yang Engkau percayakan. Memberkati pimpinan yang ada di pemuda di gereja GPD Theophilus ini ya Tuhan. Bahkan setiap mereka teman-teman kami tak sempat hadir. Mari Tuhan menjamah mereka. Sehingga Tuhan di waktu yang akan datang kami boleh sama-sama berkumpul untuk beribadah. Doa kami juga untuk ibadah besok hari, ibadah raya sesi 1, 2, 3, ibadah anak sekolah minggu, Tuhan juga akan terus menolong. Bahkan setiap kami yang dipercayakan untuk melayani Engkau, kami memberikan yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Berkati Bapak Ibu Gembala kami, pakai dengan urapan yang baru yang heran yang daripada Engkau. Terima kasih Bapak, sebelum kami pulang tinggalkan tempat ini, kami akan terima berkat daripada Engkau. Kami mengangkat kedua tangan kami. Kami terima berkat daripada Engkau. Kiranya berkat-berkat dari Allah Bapa, cinta kasih kemurahan dari Tuhan Yesus, pertolongan, penghiburan, sukacita, damai